Halo, jumpa lagi di channel saya Julia Mekarwati. Di video kali ini kita akan mencoba menghiasi keranjangnya dengan hiasan-hiasan daun-daun atau bunga-bunga apa aja ya yang menurut kamu suka gitu. Kalau kamu ingin menghiasi dengan animal-animal atau hiasan-hiasan yang lain atau binatang-binatang apa yang lucu atau apalah gitu, misalnya cuma rumput-rumput atau apa gitu ya, atau akar-akar ya, suka-suka ya. Jadi kreatif saja dengan hiasan-hiasan yang kamu inginkan, yang sesuai yang kamu mau. Selamat mencoba. Kamu bisa mencobanya di rumah dengan teman, saudara, dan kawan, atau sama aja. Jadi selamat mencoba. Kamu bisa mencobanya di rumah. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sekarang kita akan menghaluskan keranjang ya, atau claynya ya. Sebaiknya proses pengamplasan atau penghalusan itu dilakukannya selama pembuatan clay ini berjalan step by step. Jadi bukan pada saat keranjang sudah jadi seperti ini, bunga sudah ada, terus kamu baru mengamplasnya. Karena nanti riskan banget ya kalau kamu mengamplas pada posisi udah seperti ini. Jadi kamu kesenggol bagian yang sini, bagian daun apa, nanti copot atau pecah atau retak. Jadi lakukan itu pada saat proses pembuatan pertama. Kamu sudah buat bagian dasarnya dulu pada keranjangnya ini, sebelum ada pemasangan tali, sebelum ada pemasangan handle-nya atau pegangannya. Setelah clay ini kering, kamu amplas bagian dasar keranjang ini terlebih dahulu. Nah, sesudah itu pada pembuatan handle atau pegangan dan sudah kering juga, kamu amplas lagi gitu. Jadi kamu nggak menyenggol yang sini, menyenggol yang sana gitu. Terus nanti setelah ini juga sudah kering, sebelum proses pembuatan atau sebelum pengaplikasian ornamen ya, bunga-bunganya atau hiasannya ke dalam clay ini, kamu amplas lagi nih. Bagian-bagian ini kan belum diamplas, jadi tidak sekaligus, jadi pelan-pelan gitu. Jadi untuk bunganya tersendiri, kalau melihat seperti terlalu kecil dan rapuh, tidak perlu diamplas. Gunakan amplas yang paling tipis atau amplas yang sedang lah gitu. Jangan terlalu yang tebal atau kasar, nanti dia akan banyak memakan claynya itu kebuang. Karena kamu gosok, kalau dia terlalu tebal, amplasnya yang kasar gitu, claynya akan kebuang, nanti jadi tipis sebelah sininya. Di bagian claynya nanti akan jadi tipis. Dan potong kecil clay itu seperti gini, dipotong kecil amplasnya, digulung gini supaya mempermudah cara kerja kamu, cara mempermudah kamu mengamplas. Jadi kamu tuh tetap mengamplas bagian semua agar halus, tapi kalau pada bagian-bagian yang susah agak gini-gini, yang terpojok gini, kalau kamu gulung seperti ini kecil kan dia akan mempermudah. Tapi kalau kamu nggak digulung, misalnya gitu ya, tebel seperti gini, nanti pas kamu amplas begini-gini, kamu nyenggol sesuatu yang rapuh, patah. Kita amplas bagian yang kasar-kasar ya, seperti ini contoh. Ini kan kasar gini ya, amplas. Kita amplas. Dan jangan lupa nanti kamu sediakan brush
yang kering, yang tidak dibasahin, yang halus. Cari ya, di toko bangunan juga banyak seperti ini, cuma 3.000-an, 5.000 atau sekitar segini. 3.000 juga ada. Nggak usah yang besar-besar seperti ini, yang kecil, yang 1 in, 1,5, 1 in, ini kan besar saya punya gitu. Nanti setelah diampas kan berdebu, jadi kamu tinggal seperti ini. Jadi sebelum dicat nanti, sesudah diampas kamu harus bersihkan supaya nanti pada proses pemberian warna akan lebih maksimal dia ya. Kalau tidak dibersihkan kan debunya banyak di dalam situ. Ampas seperti bagian-bagian yang terlihat seperti cracking ya, begini ya, itu diamplas. Seperti yang saya bilang, kadang kita lebih baik ya membuat hiasan-hiasan keranjang kita ini dengan kreatif kita sendiri gitu. Kayak bunga-bunga ini dengan kreatif kita sendiri, yang artinya tidak perlu dengan tanpa cetakan. Kenapa harus begitu? Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau kita mencetak kebanyakan ya, bukan kita nggak perlu ya cetakan, ya kita perlu satu. Saya juga banyak kok cetakannya. Cuma kalau kita bikin sendiri kayak daun-daun gini, kita bisa yang menentukan bentuk dan ukurannya dan bentuk posisinya yang kita mau. Seperti contoh keranjang kayak begini ya, daun itu kalau kita cetak pakai cetakan biasa itu kan kebanyakan bentuknya lurus aja gitu. Sedangkan kita pada saat kita mau menghias, kita ingin daun itu ada yang belok ke sini, ada yang ke bawah, melengkung ke atas. Jadi kelihatannya lebih alami gitu, dari lebih alami kelihatannya. Tapi kalau kamu hanya mencetaknya saja dari cetakan daun-daunnya gitu, kamu akan mendapatkan yang lurus saja, ya kan? Mendapatkan yang bentuknya yang lurus aja, yang datar, flat begitu. Nanti kesannya jadi memasang daunnya seperti gini, jadi nggak kelihatan alami. Tapi kalau kamu mencetak sendiri atau bikin sendiri, kreatif sendiri tanpa cetakan, kamu yang bisa menentukan, karena kamu kan udah melihat posisi keranjang kamu seperti ini nih misalnya gitu. Kamu bisa menentukan, oh iya daunnya nanti bagus nih melengkung ke sini, oh iya nanti daunnya agak melengkungnya seperti, karena kan daun itu nggak semuanya bentuknya sama, ada yang melengkung, ada yang datar, ada yang
beda-beda lah ya gitu. Jadi lebih baik, saran saya ketika kamu membuat dekorasi buat keranjang ini, kamu juga membuat daun-daunnya. Excuse me. Jadi lebih baik saran saya ketika kamu membuat hiasan untuk dekorasi keranjang kamu ini, kamu lebih baik membuat daun-daunnya, hiasan-hiasannya itu, bunga-bunganya dengan tanpa cetakan, dengan kreasi kamu sendiri, tanpa cetakan. Jadi kamu bisa menentukan bentuk atau posisi yang bagus nanti buat hiasan keranjang kamu. Jadi nanti kamu bisa menentukan bentuk atau bentuk-bentuk daripada daun tersebut untuk hiasan keranjang kamu. Jadinya kamu bisa menentukan ada yang melengkung, ada yang lurus. Untuk lem, apa saja yang saya gunakan dan bagaimana cara mengaplikasikannya ke clay, kamu bisa tonton video saya, lem untuk perekat hiasan air dry clay. Kamu cari posisinya yang sekiranya pas. Makanya kenapa kita bikin daunnya semua serba melengkung, maksudnya tidak lurus. Jadi ketika kamu naruh mendekorasinya, kamu bisa mencari celah. Jadi bisa pas lengkungannya di sini, ini pas di situnya. Jadi jangan membuat daunnya lurus semua. Jadi biar kelihatan satu bisa menaruhnya nanti mudah. Lihat seperti ini contohnya, gini. Nanti juga kamu cari posisi yang pas karena kamu bikin banyak, lengkungan yang mana yang kamu, jadi sebelum dilem kamu posisikan dulu ini pas nggak di sini, nanti kamu lem baru, jangan lem baru taruh cari-cari, jangan. Jadi posisikan dulu bunga dan daunnya, kamu taruh ini cocok nggak begini misalnya gitu, ini cocok nggak begini, pas dengan lengkungannya. Kalau menurut kamu oke, ini udah pas, kamu tinggal lem dan nanti baru pasang. Kadang kita mengecat ya, atau pemberian warna. Pemberian warna atau pemberian warna pada dekorasi keranjang kamu ini, kamu bisa kreatif dengan warna-warna yang berani atau warna-warna yang kesukaan kamu gitu. Jadi nggak harus selalu mentang-mentang keranjang itu warnanya coklat gitu, jadi kamu harus coklat gitu. Gak apa-apa juga gitu kalau kamu mau punya yang unik dan yang antik. Misalnya kamu bisa beri warna gold, bisa beri warna silver, atau kamu yang memang sesuatu yang nampaknya sama seperti aslinya gitu, apa-apa. Saya juga suka seperti itu ya. Jadi nanti
pada saat pemberian warna kamu akan kan sudah banyak catnya itu ya, kamu bisa belajar ini. Udah pastikan ini sudah di amplas ya, karena kalau dan sudah dibersihkan dengan kuas. Jadi keranjangnya sudah dibersihkan kan, kamu sudah pastikan nih keranjang sudah diamplas dan sudah dibersihkan dengan kuas, sudah bersih ya, dibersihkan, jadi tidak ada debu-debu lagi, sisa-sisa dari amplas tersebut, agar nanti pada proses pemberian warna lebih maksimal, dia lebih masuk ke dalam pori-pori dia clay tersebut, jadi nggak tersapu sama bukan tersapu, maksudnya apa ya, seperti kan kalau kena debu jadi nggak bagus gitu ya. Biasanya keranjang itu dia menggunakan warna coklat muda atau coklat gitu. Kamu bisa, kalau kamu punya cat, kalau kamu menggunakan cat akrilik atau cat air yang sudah lengkap, yang sudah satu paket, di situ kamu bisa menemukan banyak warna ya. Kamu juga bisa mencoba-coba untuk mencampur warna untuk mendapatkan hasil yang seperti misalnya di sini saya mau menggunakan warna apa ya, warna coklat muda ya, atau semacam yellow orchid itu biasanya seperti warna-warna seperti ya, seperti kayak begini ya, seperti hampir menyerupai, tapi yellow orchid aja yang agak sedikit terang atau sedikit gelap. Kita ada juga seperti yellow orchid yang coklat gitu ya, tapi nggak terlalu coklat sekali, biasanya seperti warna-warna kayak begini ya, seperti warna-warna kayu-kayu muda gini itu ya, seperti warna-warna kayu muda begini, atau warna-warna ya macam kayak rotan gitu, tapi agak kekuningan sih. Kalau rotan kan agak terlalu kuning dikit ya, nggak terlalu kuning sih ya. Kita bisa menggunakan warna merah, kuning, dan hijau. Dari 3 pencampuran warna ini nanti kita akan mendapatkan warna semacam yellow orchid atau sedikit coklat muda ya. Dan nanti kamu kalau merasa kemudahan, kamu bisa tambahin sedikit dari campuran warna ini agar bisa lebih gelap, atau kamu ingin sedikit agak ya seperti itulah. Pada saat pemberian warna, lakukannya step by step. Kita jadi nggak melakukannya gitu. Kita lakukannya bagian bawah dulu. Misalnya kita lakukan memberikan keranjang ini warna dulu ya. Tambah kuning sedikit dari sini, tambah merah sedikit, banyak kan ya. Kita ambil hijau sedikit, kuningnya sedikit, kebanyakan.
bikin 2 tempat, ambil kuning, ambil merah dikit, ambil hijau dikit, kita ambil putih. Warna-warna rotan itu kan, warna-warna rotan itu biasanya agak sedikit kayak warna-warna kayu muda dan seperti itu ya, agak kekuning-kuningan rotannya. Jadi kalau kamu merasa ini kurang kuning, kamu tinggal tambahin kuning. Atau ini kurang gelap, kamu tinggal tambahin warna apa yang bisa menjadi gelap. Sebelum kita mencetak di keranjang, lebih baik kita tes dulu pada suatu tempat yang biar kita tahu warnanya pas tidak gitu. Di warna paduan yellow orchard ini, dari 3 warna ini, hijau, merah, dan kuning, sedikit merah, dan sedikit hijau, akan menghasilkan warna yellow orchard. Kamu menginginkan warna keranjangnya lebih kuning, misalnya. Jadi kamu tambahin sedikit warna kuning, dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi kuningnya akan lebih banyak, kan dia akan menghasilkan seperti ini. Ini bukan cuma kuning tok ya, bukan kuning tok seperti ini, enggak. Karena kalau kuning tok doang itu akan flat warnanya, kuning aja gitu. Tapi ini udah perpaduannya campuran dari yellow orchard yang dilebihkan warna kuningnya. Hasilnya kamu bisa melihat tekstur merahnya, ada tekstur kayak sedikit, bukan putih ya, ada campuran-campurannya gitu. Jadi ketika kamu brush, ketika kamu sapu di clay kamu, dia tuh tidak flat kuning doang, dia akan menghasilkan warna yang ada sedikit kemerah-merahan kuningnya, ada sedikit warna apa gitu ya. Jadi nggak cuma flat warna kuning doang. Saya sukanya warna yang bright ya, yellow kayak gitu ya. Jadi saya memilih yang ini untuk keranjang saya. Jika kamu menginginkan warna yang lebih light atau lebih terang, kamu akan tambahin putih saja, lebih banyak dari sini. Lebih banyak dikasih putihnya, dia akan menghasilkan warna yang seperti keranjang-keranjang umumnya yang putih, yang agak kuning tapi keputih-putihan. Ini nggak tok putih saja campur kuning. Kalau tok putih saja misalnya 2 warna seperti ini aja, putih dengan kuning, hasilnya nggak akan seperti ini. Enggak, akan beda, flat banget gitu. Jadi kamu bisa campur putih dengan yellow orchard ini, dilebihkan putihnya, dilebihkan kuningnya sedikit, hasilnya akan seperti ini gitu. Atau kamu mau menghasilkan warna yang seperti brown sienna, warna yang seperti tanah, kalau di lukisan kita bilangnya brown sienna. Ini kan banyak juga keranjang yang warnanya seperti ini. Misalnya kamu merasa ketuaan, kamu tinggal paduin lagi, campurin warna apa gitu.
ya, atau kamu mau yang sedikit kayak nude yang agak bukan nude ya, seperti nggak perlu harus warna yellow orchard, kamu bisa memilih warna hijau yang ekstrim, misalnya warna hitam atau putih toh. Tetap kalau kamu mau menginginkan warna putih, kamu harus kasih warna putih, jangan flat begitu aja nggak dikasih warna, harus diberi warna putih. Aduh, buset. Beruntung kamu orang yang punya studionya ada di dalam. Bukan studio ya, ngerjain sesuatu di dalam pakai AC, adem. Coba kalau kayak saya. Aduh. Ini lumayan lagi gelap, lagi mau mendung, jadi panas juga ya. Gelap banget, ya gelap lah gitu. Coba kalau pas bikinnya lagi jam 12 siang, lagi terik-teriknya matahari. Karena saya kan nggak punya light, nggak punya penerangan, jadi jam 12 siang itu kan yang paling bagus untuk bikin video di outdoor. Jadi terang kan. Udah gerah, keringetan, bedak udah kayak tembok, nempel ngeplok gitu, kena keringet panas-panas. Hehehe, udah kayak topeng roneng. Mie goreng. Oke, jadi kita bikinnya yang banyak, catnya atau warnanya kita bikin yang banyak supaya ya nggak banyak-banyak sekali, tapi kamu bisa perkira-kira harus banyak ya, karena kamu bisa perkira-kira kan kamu pasti butuh di sini. Misalnya kamu mau bikin buat keranjangnya, pewarnanya di sini juga kamu mau bikin kan. Nanti jangan sampai kamu bikin sedikit baru nyampe sampai sini misalnya, terus sebelah sininya belum dicek semua, terus kamu bikin lagi ya, terus warnanya nggak sama, belang ya kan, nanti jelek jadinya. Jadi bikin sedikit lebih banyak nggak apa-apa.